Ya, baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Baik untuk partisipan yang mengikuti Zoom, diharapkan untuk tetap menyalakan kamera dan juga menonaktifkan audionya atau di mute ya, agar ibadah bisa berjalan dengan baik. Oke, ibadah kita mulai, selamat beribadah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKE Balikpapan dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru, di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait pertama dan baitnya yang kedua, inilah hari Minggu.
Kita habiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan Kau Gembala kami. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 45 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja. Demikian firman Tuhan. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah,
tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi, menyukakan engkau. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas pasal 11 ayat 28. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima pelayanan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 412, bait 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Setia bimbing aku yang lemah. Roti sorga puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan meskipun secara virtual. Kita boleh bangun dengan keadaan sehat dan kuat semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah Sang Pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat melihat mentari pagi yang boleh bersinar karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, ada waktu dan kesempatan kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi akan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Markus pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan judul perikop Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mengambil tema yaitu memelihara perintah Allah dengan benar. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang adat istiadat, di negara kita Indonesia ini kita pasti hidup dengan berbagai macam adat istiadat. Tidak usah kita melihat dari Indonesianya saja. Contoh kecil saja misalnya Dayak. Kalau Dayak itu banyak sub-sub Dayaknya. Ada Dayak Ngaju, Dayak Iban, Dayak Kanayan, Dayak Manyan, dan Dayak lainnya. Dan tentunya masing-masing suku atau daerah atau dimanapun tempatnya pasti memiliki berbagai atau beragam macam yang namanya adat istiadat masing-masing. Tapi mungkin ada beberapa, mungkin misalnya di tempat perkotaan mungkin sudah kurang tentang adat istiadat. Tetapi ada daerah-daerah tertentu yang mungkin masih mempertahankan, bahkan mungkin sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita kali ini berbicara tentang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang digambarkan sebagai orang-orang yang memegang teguh adat istiadat Yahudi. Mereka selain memegang teguh adat Yahudi, pemuka-pemuka agama, mereka adalah orang yang biasanya menafsirkan atau mengajarkan tentang hukum Taurat. Dan adat istiadat yang mereka lakukan merupakan tradisi yang turun-temurun dikatakan dari nenek moyang mereka, yang dibuat oleh manusia sendiri. Selain itu pula, ada pula adat istiadat orang Yahudi yang dikembangkan dari hukum Taurat dengan tafsiran mereka sendiri, begitu. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini ada pertentangan antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan Yesus berbicara tentang membasuh tangan sebelum makan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat beberapa murid Yesus ketika mereka mau makan, mereka tidak membasuh tangan mereka. Sehingga mereka digambarkan sebagai orang yang najis, begitu, orang yang najis. Karena kebiasaan atau adat istiadat orang Yahudi, kalau mau makan harus membasuh tangan mereka. Kalau dari pasar mereka harus membasuh tangan mereka. Bahkan peralatan-peralatan sekalipun mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga seperti dalam ayat 3 dan 4, mereka harus mencuci bersih, begitu ya. Harus mencuci bersih. Inilah yang menjadi perdebatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus, begitu. Mengapa para muridnya tidak memegang adat istiadat orang Yahudi? Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pikir-pikir begitu ya, adat istiadat orang Yahudi ini bukan merupakan sesuatu hal yang logis, begitu, sesuatu hal yang logis yang masuk akal. Memang wajar begitu ya kalau mau makan misalnya dari tempat berkerumun, apalagi Yesus dan para murid-murid melakukan pelayanan menyembuhkan orang sakit, kalau mau makan merupakan hal yang logis kalau mereka harus membasuh tangan mereka supaya tidak ada penyakit, kuman dan sebagainya.
Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bukan berbicara tentang kesehatan atau menyinggung kesehatan di situ, tetapi menyinggung najis dan tidak najis. Karena orang yang tidak mencuci tangan digambarkan sebagai orang najis, orang yang berdosa. Dan ini menjadi kesempatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menghakimi sebagian daripada murid-murid Yesus. Dan di sisi lain, kesempatan mereka untuk menjebak Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang Yesus katakan ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya dengan hal yang demikian? Yesus mengecam mereka dengan sangat keras bahwa dikatakan mereka adalah orang yang munafik. Orang yang munafik. Perkataan yang keras yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Saudara-saudara sekalian, munafik menggambarkan orang yang suka berpura-pura. Pura-pura baik, pura-pura saleh, orang yang seakan hebat imannya, tetapi pada kenyataannya mereka tampak dari luar saja baik dan seakan-akan suci, tetapi hati mereka penuh dengan kekotoran, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan trik-trik yang jahat. Sehingga Yesus katakan mereka adalah orang yang munafik. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat agama, mereka hanya ingin menunjukkan prestasi keberagamaan mereka yang tinggi, tetapi tidak menunjukkan atau tidak sesuai hidup mereka dengan iman mereka, dengan isi-isi rohani yang mereka ajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mencuci tangan, membersihkan peralatan, ini ingin menggambarkan bahwa orang itu adalah benar-benar orang yang suci, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beragama. Apalagi kalau mencuci tangan di tempat umum gitu ya, dilihat orang-orang banyak, wah sangat kelihatan bahwa orang ini adalah orang yang suci, adalah orang yang saleh, orang yang beragama. Tetapi sebenarnya orang-orang yang demikian, ini yang Yesus katakan adalah orang-orang yang munafik. Mereka seakan-akan rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi hanya di luar saja. Tetapi di dalamnya tidak. Iri hati, dendam yang ada. Suka mencari kesalahan orang lain. Dan Yesus katakan bahwa mereka lebih mementingkan adat istiadat ketimbang dengan ajaran Yesus. Adat istiadat yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Tetapi perintah Tuhan, ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu ajaran tentang firman Allah, apa yang mereka lakukan. Mereka tidak menerimanya, mereka menolaknya. Tetapi mereka lebih memilih untuk melakukan adat istiadat seakan-akan adat istiadat itu lebih tinggi daripada firman Allah. Menganggap adat istiadat itu sejajar dengan firman Tuhan. Sehingga itulah yang Yesus katakan mereka penuh dengan kemunafikan. Adat istiadat mereka lakukan, tetapi firman Tuhan mereka tidak lakukan dalam kehidupan mereka. Bahkan yang lebih parahnya, ketika hukum Taurat mereka kembangkan, mereka tafsirkan dengan cara mereka sendiri. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-10, yang lanjutan dalam nas kita pada hari ini dikatakan ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Mereka menjungkir balikan hukum Taurat yang kelima tentang menghormati orang tua. Mereka lebih mengutamakan menghormati Tuhan. Tidak salah menghormati Tuhan. Tetapi mereka
hak mereka, tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada orang tua, mereka lakukan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi mereka cukup dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka bebas melakukan apa saja, tidak perlu menghormati atau bertanggung jawab dengan orang tua mereka. Ini yang dikecam oleh Yesus juga. Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kalau mengasihi Tuhan, maka juga harus sejalan dengan menghormati orang tua. Harus sama, bukan menelantarkan orang tua, bukan tidak bertanggung jawab dengan hak mereka sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini ingin dikatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak anti dengan yang namanya adat istiadat, apalagi sifatnya adat istiadat yang baik. Tidak. Yesus sebenarnya bukan melarang orang melakukan adat istiadat, tetapi yang Yesus mau adalah ingin mengoreksi sikap daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sangat berlebihan dan berat sebelah dengan adat istiadat. Yang menjadikan adat istiadat yang dibuat manusia seakan-akan lebih tinggi atau sama rata dengan firman Tuhan. Dan menjadi standar mereka untuk menghakimi sesamanya. Itulah yang Yesus koreksi dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka lebih mengutamakan adat istiadat dan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menghakimi sesamanya. Menjadi standar kebenaran melalui adat istiadat itu. Sehingga kalau orang berbuat kesalahan maka dianggap sebagai orang yang najis. Kalau najis artinya orang yang berdosa dan pasti tidak masuk surga. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, teguran keras yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin mengingatkan kita juga sebagai orang percaya. Sebagai orang-orang Kristen supaya jangan kita menjadi orang Kristen yang munafik. Ibadah maupun iman kita kepada Tuhan jangan hanya nampak dari luarnya saja. Menjadi Kristen KTP, Kristen di aksesoris, Kristen di penampilan, Kristen di rutinitas. Ada banyak mungkin khotbah dan firman Tuhan yang kita baca tetapi tidak berdampak dalam sikap dan iman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibadah yang mungkin dijalani mungkin hanya sifatnya berlalu begitu saja atau mungkin hanya sekedar rutinitas saja. Atau mungkin hanya ingin dilihat orang saja bahwa kita sebagai orang yang rajin beribadah. Jangan sampai kita dikatakan bahwa kita adalah orang Kristen yang munafik. Oleh sebab itu mari kita senantiasa awasi diri kita. Pelihara iman kita, jaga hidup kita, perilaku kita. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita dituding sebagai orang yang munafik. Kelihatan hebat, kelihatan seakan-akan bertuhan. Kelihatan seakan-akan berdoa hebat. Rajin memberikan persembahan. Rajin memberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Padahal awasilah hati kita. Ingatlah bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan kita sendiri yang tahu. Kita tulus atau tidak. Atau seperti yang dikatakan tadi kita dalam kemunafikan. Tapi di atas segalanya kita harus ingat bahwa Tuhan mengetahui setiap hati kita, setiap ketulusan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan, apa yang tampak dilihat dari luar mungkin kelihatan baik, bagus, saleh, beriman, maka dalam hati kita, kehidupan kita pun harus senantiasa terpancar. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, berbicara tentang adat istiadat. Setiap kita pasti memiliki adat istiadat. Adat istiadat itu sebenarnya baik, bahkan perlu. Untuk menolong manusia agar tertib, beraturan. Sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi harus diingat bahwa adat istiadat tidak boleh menggantikan kedudukan firman Allah. Seolah-olah adat istiadat lebih tinggi atau sama dengan firman Tuhan. Walaupun adat istiadat sangat penting, tetapi kehidupan rohani, iman yang nyata, teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitalah sebenarnya yang jauh lebih penting daripada adat istiadat.
Seringkali orang lebih mengutamakan adat istiadat kalau dalam sebuah acara. Apalagi misalnya bersamaan dengan ibadah begitu ya. Seringkali meminta pada gereja jangan lama-lama supaya adat istiadatnya dapat terlaksana. Seringkali dalam ibadah mungkin hanya setengah jam atau mungkin 1 jam, tetapi adat istiadat seringkali berlangsung sangat lama. Orang tahan begitu ya kalau mengikuti adat istiadat. Kalau lama begitu. Tetapi kalau sudah ibadah begitu ya rasanya kok lama betul. Tetapi di sini diingatkan kembali. Jangan kita hanya mengutamakan adat istiadat. Tetapi kehidupan kita, kerohanian kita yang lebih penting. Dan yang lebih diingat adalah adat istiadat tidak menopang unsur animisme, dinamisme, atau kuasa gelap bahkan pengaruh iblis. Kalau masih ada yang demikian, maka harus dipertimbangkan kembali apakah akan diteruskan atau tidak. Jangan sampai adat istiadat bertentangan begitu ya dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah sebenarnya adat istiadat itu nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kemudian yang ketiga, kita sepatutnya bersyukur bahwa kita memiliki tuntunan dan pedoman dalam kehidupan kita yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan keselamatan bagi kita. Tidak ada yang sebenarnya lebih berharga dalam hidup ini selain daripada firman Tuhan. Tuhan yang berikan kepada kita firman-Nya sebagai sumber kebaikan dalam kehidupan kita, yang menuntun kita, yang mengarahkan kita supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan, supaya hidup kita ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita bersyukur karena ada firman Tuhan ini. Kita boleh tahu apa yang baik, apa yang tidak baik dalam kehidupan kita. Hanya kembali yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita suka membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita atau sebaliknya. Kalau kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan memberlakukan firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang senantiasa menguatkan, menyertai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita merendahkan diri kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Allah atas firman yang telah kami dengar tadi. Kiranya firman-Mu itu Tuhan meteraikan dalam hati kami. Sehingga firman-Mu ini ya Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyadari akan setiap keterbatasan kami sebagai manusia dalam melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini ya Allah kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKI Balikpapan. Mari Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, mari Tuhan menyertai. Tuhan memberkati. Bahkan dalam setiap pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka ya Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga ya Tuhan, melalui setiap usaha dan pekerjaan itu boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka. Bahkan boleh mencukupi setiap kebutuhan kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan permasalahan hidup mereka. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kami memohon lawatan dan penyertaan Tuhan menjaga melihara mereka. Memulihkan keadaan mereka ya Tuhan dengan sempurna dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga ya Tuhan mereka boleh pulih sempurna karena kasih dan perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Hercules Kidem yang saat ini sedang isoman. Mari juga Tuhan Engkau memberikan semangat, sukacita baginya. Sehingga ia boleh melewati isomannya ya Tuhan di dalam pertolongan Tuhan. Berikanlah kekuatan, kesembuhan, bahkan memusnahkan setiap virus-virus yang ada dalam tubuhnya. Sehingga ya Tuhan dengan kuasa Tuhan, Bapak Hercules boleh pulih sempurna, bahkan boleh berkumpul kembali dengan keluarganya. Bapak di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendapatkan keturunan. Mari Tuhan Engkau kiranya berkenan mendengar setiap harapan dan doa-doa mereka. Kami percaya ya Tuhan Engkau adalah Allah yang berkuasa.
Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu menurut waktu Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan jemaat Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan. Mari Tuhan Engkau juga menyertai mereka setiap usaha dan upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka boleh memperoleh pekerjaan sesuai dengan talenta mereka. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur ya Tuhan atas kasih Tuhan, berkat Tuhan untuk jemaat Tuhan melalui pertambahan usia maupun ulang tahun perkawinan. Mari ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, Engkau yang kembali memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Bahkan biarlah jemaat Tuhan yang boleh merasakan berkat dan rasa syukur mereka. Mereka senantiasa menyerahkan hidup mereka, bahkan mengandalkan hidup mereka di dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ini supaya dalam keadaan aman. Berkati pemimpin-pemimpin kami agar mereka boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bijaksana, bahkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda ini, kami mohon ya Tuhan, penyertaan Tuhan, senantiasa menjaga dan memelihara kami, sehingga kami senantiasa diluputkan dari wabah virus corona ini. Dan kami memohon ya Tuhan, kiranya wabah virus corona ini segera berlalu. Tuhan melenyapkan dari muka bumi ini dengan kuat kuasa-Mu. Dan di atas segalanya ya Tuhan, kami tetap tunduk kepada Tuhan atas segala rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak muda, mereka sebagai generasi bangsa ini, bagi gereja, bahkan bagi keluarga. Mari juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, masa muda mereka, pendidikan mereka, cita-cita dan harapan mereka. Sertai dan pimpin mereka ya Tuhan, agar mereka boleh menjalani masa muda mereka dengan baik, hidup yang takut akan Tuhan, mencapai setiap cita-cita dan harapan mereka di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami ke depan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Allah, indah doa kami, syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki persembahan syukur. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8, 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita mengangkat pujian dari NKB 100, bait pertama dan bait yang kedua, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan nanti akan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kenapa?